Shalom. Shalom, selamat pagi. Welcome back home. Haleluya. Ada saudara di sini, masih yang di rumah juga. I just wanna welcome you, anak Sunday School, bisa go back to your classes. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara senang bisa ketemu lagi bersama-sama? Iya. Sudah lama saudara ya, terakhir Agustus kalau nggak salah. Juli, kita pernah sempat ketemu sekali ya. Oke, kita langsung saja mulai dengan firman Tuhan. Lagu-lagu yang tadi sudah dibawakan membawa kita untuk ingat bahwa kita perlu Tuhan. Amin saudara. Oleh karena itu judul khotbah saya tidak kong kali kong sama pemimpin pujian. Kebetulan saja tepat, yaitu mengandalkan Tuhan. Mari sama-sama kita baca dari Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Oke, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Ayat yang kelima kita mulai. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di sini Yeremia sedang, melalui Yeremia Allah sedang berfirman. Karena itu dikatakan di ayat 5, beginilah firman Tuhan. Allah sedang ngomong kepada bangsa Yehuda. Memberi dua bagian yang sangat bertolak belakang. Orang yang dikutuk, terkutuk, dan orang yang diberkati. Nah saudara, latar belakang dari penulisan ayat-ayat ini adalah pada saat itu Yeremia dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk bicara, melayani bangsa Yehuda. Tuhan mau Yeremia untuk bicara kepada mereka di tengah-tengah pemberontakan bangsa ini. Kita sudah tahu, sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, 40 tahun di padang gurun sekalipun mereka terus memberontak kepada Tuhan. Ya saudara, dengan cara apa? Yang pertama, dengan penyembahan berhala. Ya, patung-patung buatan tangan manusia. Ya, bangsa yang kecil ini saudara, sangat mudah dipengaruhi oleh bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Gaya hidup asing di sekeliling mereka, ya. Sehingga hati mereka ini sangat mudah diseret, sangat mudah dipikat oleh gaya hidup bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Ya, melalui penyembahan berhala, patung-patung, ya gampang sekali mereka dialihkan hatinya. Oleh karena itu dikatakan yang hatinya menjauh daripada Allah. Nah, contoh yang paling jelas dari seorang raja, yaitu Raja Salomo. Saudara, dikatakan dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4, kita akan baca sama-sama. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan, sekali lagi asing, ya. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Tadi malam sebelum tidur, anak-anak tidur, saya quote ini ayat kepada mereka. You know, seringkali setiap malam kita bikin trivia, jawab pertanyaan dari Alkitab. Mereka senang sekali. Nah tadi malam saya tanya ini, Salomo punya berapa istri? 1, 2, no, 1,000. What? Mereka kaget sekali, ada dicatat di firman Tuhan 1.700 istri and 300 concubines. What's concubines, Daddy? I don't know. Ya istri lah, saya bilang gitu. Ya,
Anak-anak aja kaget saudara. Terus, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Kemudian karena pemberontakan, karena kekejian yang dilakukan, kerajaan Israel harus dipecah menjadi dua. Ya saudara, contoh lain seorang raja bernama Raja Ahaz saudara. Penyembahan berhala, lagi-lagi mereka itu menyembah berhala. Mereka lupa bahwa Allah yang mereka sembah, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir sudah melakukan begitu banyak mujizat. Tetapi mujizat itu tidak selalu menjamin orang itu hatinya berpaut kepada Tuhan. Oleh karena itu jangan selalu cari mujizat, cari pembuat mujizatnya. Amin saudara. Ya, dan dia menyembah berhala, bahkan dia mempersembahkan anaknya menjadi korban bakaran. Sekali lagi anak saya kaget, hah? Menjadi korban bakaran dikatakan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Sekali lagi begitu mudah mereka itu ambil gaya hidup dari dunia di sekeliling mereka. Dan mereka berpaling daripada Tuhan dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan pada saat itu Yehuda sedang diapit oleh dua bangsa besar. Yaitu bangsa Asyur dan bangsa Mesir saudara. Pada waktu zaman Yeremia raja pada saat itu adalah Raja Sedekia. Dan pada waktu Raja Sedekia ini tahu Yehuda ini kan bangsa kecil saudara. Dan dia tahu ada dua bangsa besar di sampingnya, yaitu bangsa Asyur dan bangsa Mesir. Ya, kerajaan Asyur dan Mesir. Dan Yeremia dengan segala cara politiknya, kekuatannya, pengalamannya. Dia kemudian berkoalisi dengan Mesir. Bahkan semua perak dan emas di dalam bait Allah dan di dalam kerajaan dia kasih semua ke bangsa Mesir. Nah, oleh karena itu Allah berkata kepada Yeremia, melalui Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara lihat, pada suatu waktu Allah bangkitkan ya satu kerajaan yang kecil, yaitu Babel, untuk menghancurkan Mesir dan menawan bangsa Yehuda ini dalam pembuangan. Kalau Allah mau, bangsa yang kecil yang gak ada apa-apanya itu bisa jadi besar. Untuk menghancurkan bangsa Israel yang kuat, bangsa Mesir yang kuat. Saudara, pada waktu itu dia kuat banget, Asyur juga saudara. Tapi Allah sanggup kalau dia mau. Betul? Nah, mari kita kembali ke pesan Allah melalui Yeremia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, kira-kira saudara sudah dapat gambarannya ya, latar belakangnya. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Apa maksudnya? Kita kupas sedikit-sedikit. Apa maksudnya mengandalkan manusia? Mungkin saudara juga sudah ngerti, seringkali dengar khotbah ini. Apa maksudnya mengandalkan kekuatan sendiri? Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri memiliki arti kita lebih percaya dengan apa yang kita lihat. Kita lebih percaya dengan apa yang bisa kita mengerti dengan akal. Ya, kita lebih mengandalkan hal-hal yang bisa diukur dan menguntungkan di depan mata kita. Ya, kita lebih mengandalkan apa yang kita rasa. Wah, ini rasanya gak enak nih, ini rasanya kayaknya ekonomi bakal turun nih. Wah, lebih mengandalkan perasaan kita. Itu namanya mengandalkan manusia. Lebih mengandalkan apa yang kita pikir, apa yang kita pandang benar, apa yang menurut kata orang, itu mengandalkan manusia. Ya, saudara. Contohnya mungkin ada orang yang berpikir, sering kali orang berpikir seperti ini. Gereja ini menguntungkan gak ya? Gereja mana yang menguntungkan? Apa yang dilihat? Wah, kayaknya bagus nih. Kayaknya dengan segala sesuatu ini gereja menjamin pertumbuhan kita. Apa yang kita lihat? Apa yang kita rasa? Apa yang kita mengerti? Ya, ada beberapa orang tua yang merasa mengatur segala sesuatu,
kepengen memiliki masa depan buat anak-anak yang terjamin. Nggak salah saudara, nggak salah. Kita sebagai orang tua perlu mempersiapkan masa depan buat anak-anak kita. Tetapi kalau hal itu kemudian menjadi perpecahan, menjadi ribut dan sebagainya dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, gara-gara itu. Saya jujur pernah nonton film Korea. Ada satu film bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak cuma nonton film bule, ya. Ada satu film Korea, nanti kalau sudah kepengen tahu tanya. Ini tentang keluarga saudara ya. Keluarga yang kepengen anaknya sukses, tidak salah. Kepengen anaknya sukses di masyarakat. Sehingga dia atur sedemikian rupa sekolahnya di mana, guru lesnya siapa. Enggak peduli anaknya stres. Sehingga menurut riset di Korea begitu banyak anak yang bunuh diri karena force, motivasi dari orang tua yang terlalu. Ya saudara, dan itu yang membuat, itu yang terjadi. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah sedang mengatakan kepada bangsa Israel melalui Yeremia, semua yang diandalkan adalah apa yang bisa kita lihat. Apa yang kita bisa ukur, apa yang menguntungkan bagi kita. Ya saudara. Sehingga pada waktu segala sesuatu itu tidak terkendali, hari-hari ini segala sesuatu tidak terkendali. Banyak orang yang kemudian memiliki gangguan mental. Kok tidak bisa diatur, tidak bisa dikontrol segala sesuatu. Anak kok nggak bisa dikontrol, keuangan pekerjaan tidak bisa dikontrol, dikendalikan. Sehingga banyak orang menjadi frustrasi. Dan bukan hanya itu saja, saking sibuknya mengurus berkat-berkat Tuhan, baik itu rumah, mobil, pekerjaan dan sebagainya. Saking terfokusnya dengan berkat Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia itu lupa dengan pemberi berkat. Amin. Mereka lupa pemberi berkat itu sedang menanti setiap kita untuk tetap memiliki hubungan dengan dia. Sehingga hati orang seperti ini condong kepada berkat-berkatnya lebih daripada kepada pemberi berkat. Nah, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dikatakan ia seumpama seperti apa? Semak bulus. Saudara, sebelum saya lanjutkan, saya ingin saudara buka hati dan bilang kepada diri saudara sendiri, ini adalah kebenaran. Mungkin saudara berpikir aku atau orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu seperti semak bulus, I don't think I am. But this is firman Tuhan. Ya, percayalah ini sedang terjadi, sudah terjadi ribuan tahun yang lalu dan sekarang sedang terjadi dan kebenaran itu selama-lamanya adalah kebenaran. Ya, ia seperti semak bulus di padang belantara tidak mengalami datangnya keadaan baik. Saudara, kalau saudara kepengen holiday kemudian ditawarin oleh travel agent, ini ada padang belantara, ya, ada tanah angus untuk destinasi holiday. Murah ini karena COVID. Di sana nggak ada COVID karena terlalu panas. Tanah kering, tanah asin, nggak perlu bayar malah. Kira-kira ada yang mau ikut angkat tangan? Nggak ada apa-apa saudara. Nggak ada mau. Ya, begitu juga dengan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hidupnya itu seperti itu, kosong. Hampa. Ya saudara, apa itu semak bulus? Ya, semak bulus itu dari kata aslinya adalah arar. Arar, ya. Mereka juga menamakan tumbuhan ini apple of Sodom. Saudara ingat Sodom dan Gomora yang dibakar oleh Tuhan, makanya dikatakan di situ tanah angus. Apple of Sodom atau cursed lemon. Terkutuk artinya, arar ini artinya terkutuk. Ya, saya bayangkan pada waktu mempersiapkan khotbah ini nyari semak bulus dalam bahasa Indonesia. Semak bulus, kok keluarnya bulus ya? Bulus itu binatang semacam kura-kura gitu. Kok bulus sih gimana nggak ada ya bahasa Indonesia. Buktinya di Alkitab ditulis semak bulus masa nggak ada gambarnya gitu loh.
Saya pikir ya itu padang belantara dengan semak-semak yang kering, pada tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon yang kering. Ternyata puji Tuhan ketemu saudara. Ya gambar tadi, nggak tahu di sini keluar apa enggak, mungkin ya itu. Ternyata setelah dilihat yang namanya pohon arar ini nih hijau. Look, ya nggak terlalu kelihatan mungkin di situ, tapi di screen saya bagus. Hijau. Ya doa supaya kita punya screen yang baru. Hijau banget saudara, daunnya itu seger ya. Kalau saudara mau minta hasil yang bagus, minta saya nanti saya kirim lewat WhatsApp, bagus. Kalau sini kelihatan kurang coklat. Ya bagus saudara, hijau di tengah-tengah padang belantara dan kebanyakan pohon ini itu ada di sekeliling Laut Mati. Laut Mati itu laut yang mengandung garam yang sangat tinggi, makanya dikatakan padang asin saudara ya. Tidak ada tumbuhan lain bisa tumbuh. Dan pohon arar ini, pohon semak bulusnya ada di sana dan orang berpikir mungkin wah ini subur ya. Kalau saudara mendekat lebih dekat lagi, ternyata pohon ini menghasilkan buah. Loh kok bisa? Katanya nggak bisa tumbuh apa-apa, tunggu dulu saudara. Menghasilkan buah itu buahnya kecil. Tetapi kalau saudara potong buahnya, dalamnya kering. Ya, nggak bisa dinikmati. Ya saudara, jadi karakter pohon ini adalah pohon arar yang diumpamakan oleh Allah atau Yeremia sebagai orang yang tidak mengandalkan Tuhan adalah it looks good on the outside, but it is dry in the inside. Ini yang contoh dipakai oleh Yeremia. Sepertinya segala sesuatu oke. Sepertinya tidak kekurangan apapun. Ya, tetapi di dalamnya kering. Percayalah saudara, banyak orang seperti ini. Percayalah, coba katakan kanan kirinya pelan-pelan, jangan keras-keras. Nanti kita define. Ngomong ke kanan kirinya, percayalah. Karena Allah yang ngomong ini, kita harus percaya. Kelihatannya segala sesuatu oke, anak-anak sekolah bagus, harta benda tidak kurang, pelayanan juga oke, everything is okay. Tetapi percayalah, di dalamnya ada kekeringan. Ya. Oleh karena itu dikatakan tidak pernah mengalami datangnya keadaan baik. Ya. Tidak peduli seberapa dia sudah miliki. Tetapi hidupnya selalu penuh dengan kekhawatiran, ragu, ya, takut, tidak tenang, mudah terbawa emosi, tersinggung, kecewa, menyalahkan orang lain. Dari wajahnya pun tidak ada damai dan sukacita. Ya, seperti orang hidup di padang asin, darah tinggian saudara. Asin terus, masem terus saudara ya. Kira-kira siapa yang betah berteman dengan orang seperti ini? Ya saudara. Orang seperti ini tidak percaya bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Dia percaya bahwa susah payahlah yang mendatangkan berkat. Berkat Tuhan tidak menambahi, dia balik. Dia susah payah mencari segala sesuatu dengan segenap kekuatannya. Itulah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Selalu kurang, karena kering. Orang yang kering, saudara kalau kehausan, ya yang satu-satunya yang saudara cari apa? Air. Untuk apa? Memuaskan. Betul? Orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalamnya kering. Dia selalu cari segala sesuatu. Baik itu fashion, baik itu teman, baik itu gereja, baik itu pelayanan sekalipun. Untuk apa? Hanya untuk supaya approve. I'm okay. I'm fine. Seperti orang lain. I'm okay. Saudara, Tuhan katakan, kering loh hidupmu. Kalau tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan lebih parah lagi dikatakan, terkutuk loh hidup yang tidak mengandalkan Tuhan. Ini mengingatkan kita kepada apa yang apa yang ditulis di dalam Injil. Pada waktu Yesus satu siang sedang berjalan-jalan dengan murid-muridnya, kemudian dia lapar, kemudian mereka ketemu pohon ara. Wow! Begitu rindang pohon ini dengan daun-daun yang hijau. Tetapi pada waktu Yesus datang mendekat, dia tidak temukan satupun buah.
Lalu Yesus katakan, terkutuklah engkau, tidak pernah akan berbuah lagi. Sepertinya di luar manusia bisa dikelabui. Everything is good. Tapi Tuhan paling tahu kita mengandalkan Dia atau tidak. Nah, sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Nah, kalau destinasi wisatanya ke sini kira-kira kalau sudah dibayar dikasih gratis mau enggak? Seperti pohon, ditanam di tepi aliran air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang punya pohon di rumah, yang memelihara pohon siapa? Angkat tangan. Ya, kalau pohon itu keluar daunnya kira-kira saudara happy enggak? Kemudian keluar bunganya, wah happy enggak? Kemudian keluar buahnya dan buahnya itu tidak pernah berhenti, happy enggak saudara? Happy. Begitulah dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan. Kita pilah satu-satu saudara ya. Pohon ini ditanam di tepi air. Dikatakan pohon ini ditanam. Artinya pohon ini bukan pohon liar. Kalau pohon liar itu tidak ada yang tanam, tumbuh sendiri. Ya, seperti semak, seperti weeds. Itu tidak ditanam, tumbuh sendiri. Tetapi pohon ini ditanam. Ada dua arti, siapa yang menanamnya? Either orang itu sendiri yang menanam dirinya di tepi aliran air, di tempat-tempat kehidupan, atau Allah yang menanam dia di jalan kehidupan. Ya. Yang pertama, orang ini pada waktu dia mengandalkan Tuhan, dia sedang menaruh dirinya. Ingat, sekali lagi catat saudara. Pada waktu kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, kita sedang menaruh diri kita di tepi jalur kehidupan. Akan selalu segar dikatakan. Atau kita membiarkan diri kita ditanam oleh Tuhan di dalam jalur kehidupan. Karena air melambangkan kehidupan. Ya, semua orang membutuhkan air. Bahkan tubuh kita 90% terdiri dari air. Dan itu yang membuat kita tetap hidup sampai hari ini ya saudara. Saat seperti itu, saat kita mengandalkan Tuhan, kita sedang menaruh diri kita, menanam diri kita di tepi aliran air. Ya, Mazmur 92 dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan, ditanam. Ada sesuatu yang intentional. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita on purpose. Kita menanam diri kita dan bertunas di pelataran Allah kita. Yang kedua, dia merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Artinya apa? Kekuatannya didapat dari Tuhan. Dia tidak mencari kekuatannya dari tempat-tempat lain. Ya, akar-akar itu tidak terlihat, betul nggak saudara? Di dalam, ya, tidak perlu dilihat orang. Dia sedang mencari Tuhan mungkin. Tidak perlu orang lain tahu, tetapi di dalam ada satu connection yang tidak putus dan dia terus mencari air kehidupan itu dari dalam. Pertumbuhan seseorang itu harus dimulai di dalam. Kalau tadi pohon arar kelihatannya di luar, oke. Tetapi di dalam buahnya kering. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak kelihatan dulu luarnya. Tapi bawahnya, wah. Dia mencari itu. Hal-hal yang dari Tuhan. Dia mencari hal-hal yang rohani. Dia minum, dia makan kebenaran firman Tuhan. Dia gak peduli nantinya seperti apa. Dia gak peduli nantinya rimbunnya seperti apa. Yang penting dia makan firman Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Orang tidak lihat nggak apa-apa. Masuk di kamar firman Tuhan katakan kunci kamarmu. Mencari Tuhan. Menyembah Tuhan. Hasilnya nanti kayak gimana? Akar belum tahu. Dia cari. Banyak orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dia mencari juga. Tapi bukan mencari air kehidupan. Dia mencari dari materi.
Dia mencari dari keberhasilan, dia mencari dari profesi, dari karir, dia mencari dari apa kata orang, apa approval orang ngomong apa tentang saya. Dia cari dari hal-hal yang kelihatan mata. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan merambatkan akar-akarnya. Enggak cari gosip, enggak cari apapun ke tempat-tempat lain. Carinya di dalam kamarmu dengan Tuhan. Amin. Tidak mengalami datangnya panas terik. Tadi pohon ara dikatakan tidak mengalami datangnya hari baik. Kesian saudara, ya punya semuanya tapi hatinya enggak tenang. Ada seorang opa-opa, udah 70-an tahun, telepon seorang hamba Tuhan. Bu, saya ini orang kaya. Iya Pak, saya ini punya miliaran uang di bank. Oh iya Pak, tapi saya khawatir Bu. Kenapa Pak? Kalau saya mati uang ini mau saya kemanain? Ntar kalau diambil sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bagaimana sih saudara? Punya uang banyak pun masih khawatir. Ntar kalau meninggal uangnya siapa yang ambil? Betul enggak? Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi seperti orang itu. Sudah enggak punya banyak, masih khawatir pula. Karena apa? Tidak mengandalkan Tuhan. Melihat hanya kepada hal-hal yang kelihatan. Ya. Tapi orang yang tidak mengalami datangnya panas terik-terik itu akan datang. Tapi dia tidak alami, dia nggak rasakan. Karena apa? Dia selalu segar. Dari apa? Dari firman Tuhan. Dari penyembahan, air kehidupan. Dia selalu disegarkan dan dia bisa berkata apapun yang terjadi. Di dalam hidupku tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Seger. Dari mukanya kelihatan penuh iman, penuh harapan akan masa depan. Semua baik. Apa kabar Davi? Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Karena apa? Kok bisa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan matanya tertuju kepada hal yang tidak terlihat. Kalau orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia selalu mengandalkan apa yang terlihat. Pekerjaannya hilang, hasil income-nya berkurang. Dia melihat yang itu aja. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia melihat Allah yang besar, Allah yang sanggup, Allah yang mampu, yang mencipta langit dan bumi ada di dalam dirinya. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, daunnya tetap hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah. Hidupnya selalu punya hasil. Saudara kalau menanam investasi apapun, baik properti, saham, atau menanam pohon, ya, buah-buahan, saudara pasti menginginkan hasil, betul saudara? Ya, kalau hasilnya naik, hatinya naik. Kalau hasilnya turun, hatinya juga turun. Ya, itu manusiawi. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, daunnya tetap hijau, tidak berhenti menghasilkan buah. Dia selalu menghasilkan buah-buah yang baik, yang bisa dinikmati orang lain. Orang akan banyak datang di sekelilingnya untuk merasakan manis buah kehidupannya. Kalau pohon arar tadi dikatakan tidak berpenduduk. Ya, hidupnya seperti pohon arar yang ditanam, enggak ada orang lain. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya selalu manis. Orang dekat dia rasa damai, sukacita, dikuatkan. Ya saudara, ada seorang ibu dari agama seberang. Seorang yang tidak kenal Tuhan, bahkan yang anti. Bahkan kalau dibilang teroris, mungkin teroris juga. Karena dia adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan meninggalkan harta yang sangat banyak di Indonesia. Di orang-orang kaya saudara. Dan dia punya mimpi untuk membangun suatu kota tersendiri untuk memuridkan orang-orang dalam agamanya. Dibangun sekolah, dibangun asrama, dibangun hospital, dibangun supermarket di kota itu. Dia sudah bernegosiasi dengan orang dari Timur Tengah untuk sama-sama bekerja sama. Banyak uang sudah dikeluarkan, kemudian
Mereka putus hubungan, hutang melilit hidupnya, akhirnya bangkrut sama sekali. Dari orang kaya, nggak punya apa-apa sampai harus ngontrak di sebuah gang kecil, satu kamar rumah, satu petak dengan 2 anaknya. Dan malam itu dia sudah nggak kuat, dia mau bunuh diri bersama dengan 2 anaknya ini. Sudah beli Baygon obat nyamuk, cuman itu yang bisa dia beli dengan uangnya. Setelah itu dia nggak punya uang lagi. Kemudian pada waktu dia matikan lampu, dia katakan, aku matikan lampu supaya pada waktu aku kasih minum anak-anakku, aku tidak melihat ekspresi mereka dying. Pada waktu lampu dimatikan, tiba-tiba Yesus menampakkan diri. Luar biasa loh Tuhan itu. Yesus menampakkan diri, dia seperti melihat Yesus dengan wajah tubuh yang bersinar, rambut putih dia katakan. Dan dia katakan, Yesus berkata, datanglah ke rumahku, aku akan menolong engkau. Cuman itu yang dia ngomong dan dia pegang. Siapa ini? Tapi kemudian dia ingat bahwa satu kali dia pergi ke rumah karyawannya dan dia melihat gambar Yesus. Dan dia katakan kepada karyawannya, aku gak suka nih orang, turunin. Aku gak mau lihat ini gambar. Sebegitunya saudara. Tapi setelah dia menemukan Yesus secara pribadi, dia gak langsung percaya. Dia berkata, aku kepengen belajar, kepengen tahu siapa nih orang ini. Dan itu butuh waktu berbulan-bulan, gak langsung percaya loh saudara. Tapi hatinya kepengen belajar, hatinya kepengen tahu. Dan itu seperti kekuatan pada waktu Yesus berkata seperti itu di depan matanya memberi pengharapan. Dari tidak ada pengharapan, kepengen bunuh diri. Saat itu, detik itu pengharapan itu muncul. Dan membuat dia kuat menanggung segala sesuatu. Kemudian dia pergi beli kedelai. Dia bikin susu kedelai, dia jual keliling. Dari beberapa pelanggan, dari orang kaya loh saudara. Dari beberapa pelanggan, kemudian semakin besar dia bisa jual-jual yang lain-lainnya. Ditekan oleh keluarganya, anaknya ditahan oleh keluarganya satu. Kemudian dia harus pergi ke Ambon, sekolah Alkitab di sana, terima Yesus, mengalami Tuhan. Dan hidupnya diubahkan. Dia bisa sekolahkan anaknya di Rusia, dia bisa sekolahkan anaknya di Jerman. Bukan dengan kekuatannya loh. Dia berdoa, dia cari scholarship, dia berusaha, dia andalkan Tuhan, dia berdoa, cari wajah Tuhan, cari hati Tuhan. Dia cari scholarship. Dari orang yang sangat terpuruk, tidak ada lagi artinya. Tapi pada waktu dia mencari, merambatkan akar-akarnya. Butuh waktu lama gak? Sebentar saudara. Tetapi dia andalkan Tuhan. Dia tidak lagi melihat apa yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu yang di belakang dia sudah habis. Gak ada lagi dari bos besar saudara. Tetapi dia mengalihkan pikiran dan fokusnya kepada apa yang tidak kelihatan. Yaitu janji Tuhan. Janji Tuhan dalam hidup kita yang kita baca. Mungkin tidak kelihatan hari-hari ini. Tetapi pegang. Amin saudara. Dan masa-masa ini Tuhan sedang menampi. Tuhan sedang mengayak setiap kita. Apakah mata kita masih fokus kepada Tuhan? Kalau saudara merasa gereja tidak bisa memberi pertumbuhan. Seperti tadi saya ngobrol sama Tante Jasmine. Yang memberi pertumbuhan bukan gereja loh saudara. Yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan sendiri. Tetapi kita punya kewajiban untuk mencari Dia. Amin. Yang percaya katakan amin. Kita yang harus mencari seperti akar. Saya tidak bisa melihat saudara mencari apa tidak. Seperti akar itu di bawah tanah, tidak ada yang tahu seberapa agresif dia mencari sumber air. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi buahnya baru orang lain bisa tahu. Apa buahnya? Segar, penuh pengharapan, penuh sukacita, bisa menjadi berkat buat orang lain. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, buahnya kering, tidak berpenduduk. Ya saudara, jelas. Oleh karena itu biarlah pagi hari ini kita pulang ke rumah kita. Kita bawa firman Tuhan, kebenaran ini. Kalau kita ingin masa depan hidup anak-anak kita pun diberkati Tuhan. Mulai dari kita mengandalkan Tuhan
dan tanam anak-anakmu di tepi aliran air itu. Sehingga mereka pun akan bertumbuh, berbuah, dan berbuah lebat. Terus, gak berhenti. Ada orang yang berhenti menghasilkan buah, that's it, gue capek. Udah, ya. Tetapi orang yang terus connect dengan Tuhan, dia terus produksi buah di dalam kehidupannya. Bagi saudara yang rindu seperti mari sama-sama kita dedicate kita punya life sekali lagi pagi hari ini. Saya undang pemain musik untuk naik. Kita mau minta kepada Tuhan seperti Musa minta kepada Tuhan. Bila engkau enggak beserta aku Tuhan, aku enggak bisa. Walaupun aku punya semuanya. Tetapi aku tidak bisa punya damai atau sukacita atau kekuatan atau pengharapan itu. Itu hanya dapat dari Yesus, dari Allah kita. Bukan dari materi dunia ini. Bukan dari materi. Sudah terlalu banyak orang yang mengandalkan materi dan mereka jatuh. Jangan itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita pejamkan mata kita dan kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi katakan, bila engkau tak besertaku, kami tak mampu Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, kasih karunia-Mu. Berjalan dengan Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Satu kali lagi, saya rindu saudara angkat tangan saudara biar Tuhan menjamah. Berikan hatimu bagi Yesus pagi ini. Sekali lagi. Oh, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, ya, kemuliaan-Mu dan berjalanlah sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kalau kami selama ini percaya dan mengandalkan apa yang bisa kami lihat, mungkin suami kami, mungkin istri kami, mungkin kami mengandalkan hebatnya anak-anak kami atau berlimpahnya harta pegangan di tangan kami Tuhan. Bahkan sekalipun gereja dan pelayanan itu menjadi andalan kami. Kami minta ampun di hadapan-Mu Bapa.
Tolong setiap kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami membawa hidup kami dan tanam hidup kami di tepi aliran air yang membawa kehidupan itu. Ajar kami untuk melihat bukan kepada hal-hal yang bisa dilihat oleh mata, tetapi hanya melihat hal-hal yang daripada Tuhan, janji firman-Mu, supaya hidup kami boleh dikatakan diberkati. Karena dari dalam hidup kami keluar sukacita, harapan, damai sejahtera itu menjadi berkat bagi semua orang yang kami temui. Terima kasih untuk firman pagi hari ini. Biarlah bekerja di dalam setiap hidup kami. Di tengah masa-masa sukar ini kami bisa tumbuh subur dan terus menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.